Materi kita di siang hari ini mengenai partisi, ya, partisi tabel. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ceritakan bahwa ketika Anda sudah belajar konsep database, data warehouse, ya, Anda sudah tentunya mulai mengimplementasikan secara fisik ke DBMS, ya, kita pakai toolsnya Oracle. Anda sudah implementasi juga di studi kasus, ya, studi kasus yang sederhana, ya, studi kasus sederhana yang sudah Anda implementasikan juga ke database Oracle. Kemudian Anda juga belajar 2 pertemuan untuk mempelajari beberapa SQL fundamental yang support dengan analisa data yang Anda keluarkan nanti di data warehouse, ya. Oke, adik-adik sekalian, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke bagian tuning data warehouse, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa data warehouse sendiri itu nanti secara implementasi terdiri atas jutaan record, ya, jutaan record jelas itu, ya. Kalau di bawah itu nggak perlu data warehouse, ya, pakai database relasional biasa saja sudah oke. Nggak perlu sampai Anda butuh big data, ya, big data atau data warehouse ini Anda bisa menggunakan relational database biasa saja, ya. Nah, ketika Anda berhadapan dengan data yang besar, ya, data big, ya, atau data yang mempunyai jumlah data atau record data yang banyak, ya, maka Anda harus menggunakan teknik untuk mendapatkan data, ya, mendapatkan data dari jutaan data tadi, ya. Nah, misalnya Anda, kalau saya contohkan sebelumnya itu adalah database penjualan, di mana di situ ada tanggal penjualan, kemudian ada barang apa yang dijual, siapa pembelinya, ya, dan ada 4 dimensi kalau nggak salah dulu, ya. Ada dimensi waktu, dimensi pelanggan, ya, dimensi items-nya, kemudian dimensi penjual. Nah, butuh sebuah teknik ketika Anda sudah membuat analisa data, membuat desain data warehouse-nya, di mana desain tadi akan sangat mendukung pada saat Anda melakukan rekapitulasi data dari data warehouse yang ada, ya. Nah, apakah itu cukup? Belum, ya, itu belum cukup, ya. Dengan data yang begitu banyaknya, maka Anda harus menggunakan teknik untuk meningkatkan performa dalam mengambil data, ya. Salah satu tekniknya adalah partisi, ya. Ada 3 teknik yang umum digunakan. Yang pertama itu indeks database, itu umum, ya, tapi akan saya jelaskan di minggu depan. Jadi yang hari ini itu saya akan menjelaskan partisi, ya. Ya, kedua ini tekniknya partisi ini. Kemudian yang ketiga Anda bisa menggunakan materialized view, ya. Materialized view akan saya jelaskan setelah indeks, ya, setelah indeks database. Nah, dengan adanya tuning ini, tuning indeks, partisi, kemudian materialized view, diharapkan data yang Anda ambil dalam data yang besar, ya, Anda bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Ya, jadi ketika Anda melakukan query data, tidak terlalu lama untuk keluar datanya, ya. Tapi tentu saja selain tuning database, maka Anda juga harus melihat dari hardware-nya, ya. Kelas hardware-nya itu juga pengaruh, ya. CPU, kemudian RAM yang tinggi, ya, itu sangat mutlak diberikan kepada sistem data warehouse, ya.
ketika Anda menggunakan misalnya laptop, ya Anda menggunakan hardware-nya PC biasa, PC desktop, ya tentu saja performanya akan kalah jauh dengan server, ya PC kelas server, ya. Yang PC kelas server itu kan performa dari hardware-nya itu sudah ditingkatkan, ya. Yang pertama, ya peningkatan CPU, ya CPU-nya core-nya lebih tinggi, kecepatan busnya juga tinggi. Kemudian yang kedua adalah RAM. RAM kapasitasnya juga besar, kemudian bitrate-nya juga besar juga, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah performa dari hard disk. Ya, dengan RPM yang tinggi itu akan meningkatkan performa pencarian data. Ya, bahkan mungkin hard disk yang dalam bentuk SSD ya itu juga sangat cepat karena dia kayak memori ya. Itu juga lebih cepat juga ya. Nah, jadi selain tuning database, maka yang perlu Anda perhatikan ya hardware-nya ya. Saya tidak menjelaskan hardware, saya tentu saja Anda pastinya sudah tahu lah gitu ya. Hardware yang tangguh ya seperti apa ya, cari saja yang speknya tinggi, kelas server, itu jelas performanya baik gitu ya. Nggak usah tanggung-tanggung gitu ya. Jadi kalau misalnya punya sebuah perusahaan punya sebuah atau menginginkan server untuk keperluan data warehouse, ya cari saja spek yang tinggi ya, sesuai dengan budgetnya tentu saja ya. Nah kalau misalnya budgetnya terbatas, ya mungkin Anda cari sebuah PC yang nanti bisa diekspansi, baik dari sisi prosesornya, baik dari sisi hard disk-nya, baik dari sisi RAM-nya, itu bisa di upgrade ya, tidak stuck di kondisi tertentu saat itu ya, karena perkembangan data tentu saja semakin hari akan semakin banyak ya. Oke, adik-adik sekalian, kita akan masuk ke partisi basic atau dasar partisi. Langsung saja saya akan menjelaskan konsep dasar dari partisi ya. Ini saya ceritakan bahwa kalau Anda membuat file Excel gitu ya, file Excel ataupun ini sistem database yang lama, untuk meningkatkan performa maka seorang database administrator akan membuatkan tabel yang berbeda-beda tiap periode waktu. Contohnya di sini ada tabel dengan nama Oktober 00. Kemudian di sebelahnya ada November 00. Sebelahnya lagi ada Desember 00 dan seterusnya ya, sampai dengan Juli 01. Di mana kalau saya membuat tabel Oktober 00, maka dia akan menyimpan data penjualan ya, data penjualan bulan Oktober tahun 2000. Akan dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke tabel yang pertama. Kemudian ketika ganti bulan, maka akan dibuatkan tabel baru namanya November 00. Ya, dan seterusnya ya, sampai dengan beberapa periode waktu tertentu. Nah, ini artinya apa? Ketika kita menginginkan data waktu tanggal 20 Oktober sampai 30 Oktober, maka secara logika kita hanya butuh satu tabel di Oktober 00. Saya tidak perlu mencari data di keseluruhan tabel di luar waktu Oktober tahun 2000. Sehingga banyak data yang bisa kita minimalisasi ya untuk kita cari. Ya, sehingga kita carinya ada di area yang kita tentukan saja. Ya. Dan itu performanya akan sangat jauh
lebih baik ya tanpa adanya partisi ini. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Ini kalau teknik yang database yang lalu gitu ya, atau zaman dahulu sebelum adanya teknologi partisi tabel, maka seorang database administrator akan membuatkan beberapa tabel sesuai dengan waktunya. Ya. Dan kalau misalnya ada tabel yang sudah tidak digunakan lagi, tidak relevan, itu dihapus. Mengapa kok dihapus? Kalau zaman dahulu itu hard disk itu sangat ya istilahnya space-nya kan nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu besar kalau zaman dahulu itu. Ya, makanya menghemat space, menghemat hard disk, maka data yang lama itu dihapus karena memang hard disk space-nya masih kecil pada zaman dahulu itu. Sehingga butuh sebuah teknik untuk meng-create tabel secara periodik dan menghapus juga secara periodik ya. Nah, itu ceritanya. Oke. Kemudian ini ada teknologi partisi, ya, partisi yang ada di database Oracle, di mana ada tabel sales facts, ya, sales fakta atau tabel fakta dengan nama sales. Di sini ada pembagian data, ya, pembagian data yaitu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partisi dalam sebuah tabel. Nah, partisinya juga bisa kita lihat, dia akan menyimpan data per bulan. Ya, data per bulan seperti ini. Ya. Berarti yang pertama menyimpan data tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Partisi yang kedua itu menyimpan data 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Partisi yang ketiga 1 Maret sampai dengan 30 Maret. Ya. Dan seterusnya ya. Ini tiap tahun juga akan dibuat seperti itu. Nah, ketika ada sebuah SQL yang akan mencari data range ya, pada tabel sales kita lihat contohnya select sum amount sold from sales where time ID between ya to date 1 Maret tahun 2000 sampai dengan to date 31 Mei tahun 2000. Maka yang ada adalah data akan mencari ya data akan mencari atau SQL-nya akan atau engine Oracle-nya akan mencari hanya pada range area yang sudah ditentukan yaitu di partisi nomor 3, 4 dan 5 ya sesuai dengan range tanggalnya ya. Jadi 1 Maret sampai dengan 31 Mei di sini ya. Ya, berarti dia di area partisi Maret sampai dengan partisi Mei. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kemudian partisi sendiri itu bisa Anda kenakan pada tabel ataupun indeks. Ya. Karena indeks sendiri itu juga berupa sebuah tabel sebetulnya ya. Tapi yang paling banyak digunakan atau yang paling relevan itu adalah tabel yang Anda partisi ya. Kemudian pada saat Anda mempartisi sebuah tabel ataupun indeks itu ada tiga metode dan satu komposit ya, satu komposit campuran. Yang pertama adalah metode ring. Ring ini paling umum ya, paling umum yang ada dalam teknologi partisi data ya. Jadi kalau ring ini kan ada batas minimal dan batas maksimal ya. Itu Anda bisa gunakan rings partition ya. Ketika ada sebuah data yang punya data rings ya, contohnya di tipe data tanggal. Tipe data tanggal sendiri itu cocok menggunakan partisi metode rings.
Kemudian berikutnya adalah partisi hash. Ya, partisi hash sendiri itu implementasinya dengan menggunakan hash algorithm. Ya, ini cocoknya adalah hash ini cocoknya untuk tipe-tipe data numerik yang sifatnya adalah dia unik. Ya, yang unik kita mencari hanya satu data saja atau sedikit data pada data yang unik. Ya, pada data yang unik. Ya, contohnya tipe data yang kita set sebagai primary key dan foreign key, ya, itu cocoknya menggunakan hash partition. Berikutnya adalah partisi list. Ya, kalau partisi list di sini digunakan pada sebuah tabel, pada sebuah kolom yang mempunyai variasi tidak terlalu tinggi. Variasi di kolom tersebut tidak terlalu tinggi, yaitu Anda bisa menggunakan list atau partisi list. Ya. Kemudian berikutnya adalah partisi campuran. Anda bisa mendapatkan partisi campuran cuma dua, yaitu ring hash sama ring list. Ya. Jadi ring hash sama ring list yang bisa Anda gunakan pada partisi tipe komposit. Ya. Oke, kita akan masuk ke bagaimana membuat partisi tabel pada contoh yang pertama, yaitu rings partition. Oke, kita cek saja. Nah, ini contoh dari penggunaan rings partition. Ya. Nanti akan saya demokan dengan menggunakan SQL Developer. Nah, ini contoh membuat partisi rings dalam SQL Command, ya, DDL SQL Command. Create table ya, membuatnya pada saat pertama kali di create table itu Anda buat seperti itu ya. Jadi memang pada saat di awal ketika Anda membangun sebuah database, maka Anda harus membuat tabel beserta partisinya. Kalau sudah terlanjur, maka Anda bisa copy dulu ya. Copy dulu tabelnya ke tabel lain, kemudian Anda membuat baru, Anda bisa kopikan dari tabel yang sudah ada sebelumnya, Anda kopikan ke tabel baru yang sudah ada partisinya. Contohnya di situ adalah create table sales table, kolomnya adalah S product ID, tipe data number, kemudian S sales date, tipe data date, dan S sales customer ID, tipe data number, dan S total price, tipe data number. Nah, kemudian yang kita partisi adalah kolom S sales date. Ya, S sales date kita partisi karena kebanyakan akan mengambil data penjualan berdasarkan waktu ya. Jadi saya ingin mendapatkan waktu penjualan per hari, per minggu, per bulan, per tahun, maka saya bisa menggunakan partisi rings. Kemudian saya membagi di situ ada 1 2 3 4 5 partisi dalam tabel tersebut ya. Nanti bisa ditambahkan lagi ya partisi-partisi yang lain setelah kita membuat tabelnya. Contohnya yang pertama adalah partisi sal 99 Q 4. Value less than to date 1 Januari tahun 2000. Artinya data yang akan masuk di partisi itu nilainya itu di bawah tanggal 1 Januari tahun 2000. Jadi misalnya Anda memasukkan tanggal 30 Desember 1999 masuk ke partisi yang pertama. Anda memasukkan tanggal 1 Januari tahun 1998, ya masuk ke partisi yang pertama. Kemudian partisi yang kedua, itu nilainya di bawah tanggal 1 April tahun 2000.
Berarti yang masuk di partisi yang kedua itu range antara 1 Januari tahun 2000 sampai dengan tanggal berapa? 30 Maret tahun 2000. Ya. Nah, itu. Itu yang partisi yang kedua. Partisi yang ketiga berarti tanggal berapa? Ya, tanggal 1 April 1 April tahun 2000 sampai dengan 30 Juni tahun 2000. Ya, dan seterusnya ya. Oke, sehingga kalau kita berikan pertanyaan, misalnya data yang masuk ke tabel sales, di mana sales date-nya tanggal 03 Maret tahun 1990. Nah, ini masuk ke partisi mana? Ya. Nah, ini masuk ke partisi yang pertama, ya. Ini akan masuk ke partisi yang pertama ini ya. Kemudian ada pertanyaan data tanggal 12 Mei tahun 2000. Dia masuk mana? Nah, itu masuk ke ini ya. Ke 1 Juli value less than 1 Juli tahun 2000 ya. Di atasnya 1 April, berarti dia masuk ke sel 00Q2. Ini akan masuk ke sel 00Q2. Kemudian ada pertanyaan lagi, tanggal sekarang, Pak. Tanggal sekarang itu tanggal 12 ya. 12 November tahun 2020. Masuk mana, Pak? Nah, tidak masuk kemana-mana. Nah, ini nanti error. Ya, data tidak bisa masuk. Karena di partisinya tidak ada data partisi yang bisa menampung tanggal 12 November tahun 2020. Sehingga Anda harus menambah partisi lagi ya untuk bisa menampung data tanggal partisi 12 November tahun 2020. Ya, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah list partition. List partition. List partition berarti di sini partisi yang kolom yang masuk ke dalam partisinya itu mempunyai ragam yang tidak terlalu tinggi. Ya, contohnya adalah sales list di sini ada sales state atau wilayah. Wilayah itu kan bisa kita sebut ya. Contohnya pada daerah Amerika Serikat sana itu ada daerah barat, daerah timur, daerah pusat atau daerah yang lain. Nah, daerah barat itu terdiri atas negara bagian California, Hawaii. Kemudian yang timur itu ada New York, ada Virginia, dan Florida. Yang tengah ada Texas dan Illinois, dan yang lainnya selain dari yang disebutkan di atas. Nah, ini sudah pasti bisa kita pahami ketika kita memasukkan data New York, ya, dan itu harus sama persis ya kata-katanya, itu akan dimasukkan ke partisi yang kedua dengan nama sales is, karena New York ini kan masuk ke ini ya, kalau ada partisi atau data yang sama dengan kondisinya di partisi itu ya akan masuk ke partisinya. Kalau saya masukkan dia Hawaii ya akan masuk ke partisi yang pertama.
Y, double-nya double I. Nah, itu akan masuk ke partisi yang pertama ya di Salesforce. Misalnya Anda isi Indonesia, ya akan masuk ke mana? Nah, masuknya di orders, ya tidak terdaftar di list. Nah, defaultnya masuk ke orders. Ya ini. Oke, saya kira mudah. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah partisi hash. Ya, partisi hash sendiri itu adalah partisi yang digunakan untuk menyimpan data pada kolom dengan ragam varian yang tinggi. Contohnya kolom yang mengandung atau yang di set primary key, ya. Nah, itu cocok digunakan partisi hash. Nah, partisi hash sendiri itu tidak perlu Anda definisikan isi datanya. Ya, tidak perlu Anda definisikan isi datanya. Kalau ring tadi kan jelas, mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau yang list juga jelas, mana data yang akan dimasukkan ke partisi tersebut. Kalau yang hash, cukup Anda menyebutkan jumlah dari partisinya. Tentu saja semakin tinggi, ya akan semakin banyak datanya, tentunya Anda harus menggunakan beberapa partisi. Dan kelipatannya adalah kelipatan 2. Contohnya, ketika Anda membuat tabel simple, di situ default-nya awalnya 2. Kemudian bisa 4, bisa 6, bisa 8. Jadi kelipatan 2. Mana yang terbaik? Ya, Anda bisa lihat juga kondisi dari datanya. Jadi kalau datanya nggak terlalu tinggi, ya Anda bisa pakai 2 saja. Tapi kalau sudah mulai banyak, ya sudah jutaan, mungkin 4, 5, 6, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Itu bisa Anda definisikan. Ya. Oke. Berikutnya ada hash range partition atau partisi komposit atau campuran dari partisi hash dengan partisi range. Ya. Partisi hash dengan partisi range. Anda bisa lihat di situ, yang pertama adalah partisi range pada kolom IDX. Kemudian di hash pada kolom TXT. Ya. Nah, ini contohnya ya. Anda bisa lakukan itu. Kemudian berikutnya Anda bisa menggunakan ring list partition. Berarti Anda rings dulu, kemudian baru Anda sebutkan listnya. Ya, contohnya di sini ada rings dibagi per tahun, kemudian listnya dibagi per wilayah, CACO, FLTX, dan default. Ya. Nah, seperti ini. Oke, ini contoh di composite partition ya. Anda bisa lihat. Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya kita kembali lagi ke tadi, di mana ada tambahan parameter baru pada rings partition. Ada tambahan baru pada rings partition, di mana Anda bisa menambahkan klausa max value pada rings partition. Artinya apa? Ketika Anda sudah menambahkan max value di dalam rings partition, berarti Anda sudah berhenti menciptakan partisi-partisi baru. Mengapa? Karena di luar dari partisi yang tersedia akan dimasukkan ke klausa max value. Di sini contohnya, nah ini ya, partition value less than max value. Ketika tidak terpenuhi nilai yang ada di dalam partisi ya, ketika data dimasukkan, maka secara default dia akan masuk ke partisi yang mengandung max value. Ya, jadi nanti kalau Anda nggak membuat lagi ya, semuanya akan masuk di sini. Lama-kelamaan partisi yang mengandung max value juga akan tinggi.
ya lama-lama akan lambat juga gitu ya. Jadi yang max value tidak disarankan sih, tidak disarankan. Anda tetap rutin membuat partisi kalau partisinya mulai mendekati habis gitu ya, mulai habis, maka Anda harus membuat partisi yang baru. Oke, adik-adik sekalian, saya akan mendemokan bagaimana membuat partisi dengan SQL Developer. Nah, saya sudah menyiapkan koneksi data dan saya akan membuat tabel baru. Ya, saya namakan data siswa ya. Ini contoh sederhana saja ya. Siswa ada NRP, ada nama, ada tanggal masuk gitu ya. Contohnya gitu aja. Ini tipe data date. Saya akan menggunakan range partition. Nah, di sini Anda bisa lihat ada partition ya. Ada partition. Nah, kita membuat partisinya apa? Ya, misalnya range. Yang kita tentukan di situ adalah tanggal masuk. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke, sudah masuk ya. Kalau yang Anda isi bawah berarti dia campuran ya. Range dengan hash, ring dengan list gitu ya. Ini sementara masuk satu saja ya. Kemudian saya akan membagi per tahun ya tanggal masuknya. Misalnya partisi tahun 2019. Sorry, 2018, 3 tahun aja. Value less than to date tanggal 01 Januari tahun 2019. Ya, berarti di dalamnya itu adalah partisi yang mengandung data di bawah tahun 2019. Partisi yang kedua, saya copy aja, par 2019. Ya, berarti dia di bawah tahun 2000. Oke. Kemudian par, ini kebanyakan nol. Oke. Par 2020. Berarti di bawah tanggal 1 Januari tahun 2021. Oke. Ini sudah, kemudian kita sudah selesai membuat tabelnya yang sudah mengandung partisi, kita oke saja. Ada yang keliru ya. Kita cek dulu tanggalnya. Permisi Pak, mungkin Y-nya itu Pak, year-nya kurang, kan 4 Kurang 1 harusnya. ya. Iya. Betul. Kurang 1. Oke, sudah masuk. Kemudian kita memasukkan data sekarang ya. Insert into siswa, NRP, nama, tanggal masuk ya. Values 1, 2, 3, namanya terus tanggal
masuknya 05 Januari tahun 2018. Kita insert dulu, bisa nggak? Oke, bisa. Kita buat lagi 456, namanya Wawan, tanggal 19 Oktober tahun 2019. Oke, masuk lagi, ini 789, namanya Ida, tanggal masuknya tanggal sekarang. Oke, tanggal sekarang itu pakai Oracle System. Oke, masuk. Kita coba di luar tanggal ya. Ininya 091, tanggal masuknya 15 November tahun 2021. Ini kan belum ada ya partisinya. Nah, partisinya akan error di sini. Insert partition key does not map to any partition. Ya, tidak bisa. Di luar range partition yang sudah ditetapkan ya, tidak bisa masuk ya. Oke, kita commit, kemudian kita select bintang from this one. Nah, ini datanya ya jadi satu seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita melihat data? Melihat data sudah terbagi-bagi dalam partisi itu bagaimana? Kita bisa lihat di slide-nya tadi ya, slide-nya tadi itu dijelaskan bagaimana kita melihat data itu per partisi. Nah, ini ya. Jadi select IDX from simple partition, ini nama partisinya. Nanti akan muncul data yang ada di partisi itu. Ya, kita lihat lagi. Oke. Partition dalam kurung par 2018. Partition. Apa? Nggak pakai petik mungkin ya? Nggak pakai petik. Nah, ya nggak pakai petik. Tapi misalnya di situ yang masuk ke partisi 2018 itu hanya Agus, ya, sesuai dengan tanggal masuknya. Kemudian yang 2019 Wawan, kemudian yang 2020 tadi Ida seperti itu. Kemudian kita cari ya, misalnya where tanggal masuk sama dengan sistem, ini bisa enggak? Pakai anu ya. Bicar gini aja. Oke, berarti yang kita ambil ini memang hanya data tanggalnya saja, waktunya nggak ada.
Karena kalau sysdate saja itu sudah pakai waktu. Ya. Makanya kita ambil yang format ini ya, supaya sama kita masuk. Ya. Kemudian kita lihat ke ini, Anda bisa lihat di explain plan, yaitu kita bisa melihat eksekusi dari SQL-nya tadi akan mengarah ke mana. Nah, ini akan kita lihat dia ada kolom partition-nya ya. Nah, kalau ada kolom partition-nya di sini dia akan memang mencari data partisi. Ya, dia akan mencari ke data partisi. Ya. Partition range all. Nah, ini ada keterangannya. Partition range all. Berarti dia memang akan mencari data di partisi. Nah, bedanya apa kalau nggak ada partisi? Kita bisa lihat di tabel yang lain ya, tabel EMP misalnya. Tabel EMP itu kita lihat ada hire date-nya ya. Kita lihat kalau mencari dengan data tanpa partisi. Ini tabel EMP. Hire date. Hire date. Hire date tanggal 17. Nggak pakai D ya. Hire tadinya cuma 1. Oke, tanggal 17 Desember tahun 1980 ya. Oke, kita lihat. Sudah 1980. Hire date 17 Desember. Oh, sorry. Kalau ini nggak perlu itu jar ya, karena sudah karakter. Nah, ini. Oke, datanya muncul, kemudian kita lihat explain plan, yaitu teknologi rencana eksekusi dari sebuah SQL. Nah, dia tidak ada partisinya ya. Makanya di sini partisinya nggak muncul. Gitu ya. Secara cost kecil ya, cost-nya 3 kalau tadi ini kita lihat. Cost-nya 6 ya, ini lebih besar sebetulnya karena memang nggak ngefek ini ya, nggak ngefek. Mengapa nggak ngefek secara performa? Karena datanya cuma sedikit sekali. Kalau datanya sedikit sekali nggak perlu partisi ya. Jadi ini kondisi kalau misalnya datanya besar, nantinya besar itu nanti performanya akan terasa. Ya, secara performa antara data tanpa partisi dengan yang partisi dengan data yang kecil itu nggak bisa dibandingkan, artinya ya nggak terasa gitu ya. Ini cost-nya 3, tadi cost-nya 6. Justru lebih buruk kalau datanya kecil. Jadi memang partisi ini harusnya pada data yang besar. Oke, adik-adik sekalian, kita menuju ke tugas mingguan Anda. Ya, tugas mingguan Anda sesuai contoh, buat implementasi partisi tabel studi kasus yang Anda buat pada tugas D3 Anda. Tugas D3 Anda itu yang mana? Itu yang indikasinya BPS itu ya. Ambil salah satu saja ya, ambil salah satu saja.
yang sudah Anda kerjakan di D3, kemudian buatlah salah satu contoh implementasi untuk partisi tabel. Ya, ketika Anda sudah membuat sebelumnya, ya Anda buat lagi tabelnya, kemudian sudah dipartisi. Nah, partisinya terserah ya, Anda mau pakai range, bisa. Kemudian Anda bisa pakai list ataupun hash. Ya. Mengapa kok pakai itu ya, berikan alasannya ya. Kalau saya tadi kan misalnya harddisk, ya mencarinya berdasarkan tanggalnya ya. Studi kasusnya mencari data tanggal siswa itu masuk mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya. Itu cocok dengan menggunakan partisi range. Nah, seperti biasa Anda kumpulkan beserta penjelasan yang Anda capture, ya langkah-langkahnya, kemudian penjelasannya dengan studi kasus apa gitu ya. Nah, Anda maksimal pengumpulannya masih tanggal Sabtu ya, tanggal 14 November tahun 2020.